Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini tentu semua kita bersyukur, semua kita berterima kasih atas anugerahnya kita masih dapat melaksanakan ibadah pagi hari ini. Kalau kita melihat sekeliling kita, dunia kita hari ini saudara-saudara, tentu kita akan bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa menikmati hari Minggu? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa beribadah? Tapi pagi hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema mampu mengendalikan diri. Ini adalah topik kita, renungan kita pagi hari ini adalah mampu mengendalikan diri. Di dalam acara kita sudah ada di sana ditulis pembacaan kita di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Saudara-saudara, saya akan membacakan ayat kita dan saudara boleh melihat di dalam lembaran yang sudah dibagikan. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulangi saudara, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang spesial bagi kaum pria tentunya, bagi bapak-bapak. Hal ini menjadi sukacita tersendiri bagi kita, saudara, ya khususnya bagi para bapak. Sebab di dalam kalender kita, Gereja Bala Keselamatan, tepat tanggal 14 Juni 2020 perayaan Hari Bapa kita laksanakan, dan tentu menjadi sejarah baru bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara pengendalian diri atau mampu mengendalikan diri, sering kita jumpai saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak lagi menjadi contoh bagi orang lain. Karena memiliki sifat atau tabiat yang kurang terpuji. Tabiat maksudnya di sini karakter ya. Mudah marah, ucapan tidak bisa dikontrol, suka menjelekkan orang lain, menghakimi, menggosip. Yang intinya banyak orang belum sadar akan kesalahan yang terjadi dan tentu belum mampu mengendalikan diri, saudara-saudara. Jika kita bertanya, apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri adalah sebuah sikap tegas tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Saya ulangi, pengendalian diri adalah sebuah sikap tegas tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Tidak berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran. Pengendalian diri berkenaan dengan komitmen seseorang terhadap hidup benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita lanjut dalam pembacaan kita pagi hari ini, saya akan coba membahas ayat pokok kita. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini berbicara saudara-saudara bahwa sebuah kota jika tidak ada tembok yang mengelilinginya, maka akan mudah musuh masuk.
Kota itu akan mudah diserang oleh musuh. Kota itu akan mudah dikalahkan oleh musuh, sebab tidak ada tembok yang mengelilinginya atau yang melindunginya, saudara-saudara. Jadi di dalam Amsal 25 ayat 28 ini sebenarnya menginformasikan kepada kita bahwa seperti itulah jika tidak ada pengendalian diri. Sebab pengendalian diri itu artinya kita bisa memagari diri kita bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak baik, yang merusak hidup kita, yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Jadi, jikalau Amsal mengatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, itu benar sekali, saudara. Sangat masuk akal. Sebab orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu dengan mudahnya akan meluapkan emosinya, akan mudah meluapkan amarahnya, akan mudah meluapkan segala kata-kata yang tidak terkontrol dalam hidupnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, membangun kebiasaan-kebiasaan buruk yang baik disertai tekad meninggalkan, membuang dan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membawa seseorang makin jauh daripada Tuhan atau dari jalan Tuhan. Memiliki pengendalian diri, saudara-saudara, berarti berani berkata tidak terhadap segala hal yang berbau kefasikan dan keduniawian. Di dalam Titus 2 ayat 12, saudara-saudara, dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Menurut ayat ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu mendidik. Dia mendidik, dia mengajar, dia membuat kita agar kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi sesungguhnya, saudara-saudara, nasihat Tuhan kepada kita bahwa mengendalikan diri adalah cara Tuhan membina kita, membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berguna tentunya, saudara-saudara. Sebab didikan Tuhan itu membuat kita bisa meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan keinginan duniawi. Supaya apa? Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan kita dapat beribadah seperti saat ini, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mengendalikan diri, dibutuhkan yang namanya kemauan, dibutuhkan yang namanya tekad, ya, semangat dan kerja keras. Nah, ini hal yang pantas, yang harus, yang patut kita lakukan supaya kita bisa mengendalikan diri, yaitu tekad, semangat, dan kerja keras. 3 hal ini menjadi prinsip utama bagi kita, saudara-saudara, supaya kita dapat mengendalikan diri. Kalau tidak ada tekad, kalau tidak ada semangat, atau kalau tidak ada kerja keras, maka sia-sia, saudara. Kita akan mudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Pertanyaannya, saudara, kenapa harus ada 3 hal ini? Kenapa harus ada tekad? Kenapa harus ada semangat? Kenapa harus ada kerja keras? Matius 26 ayat 41 berkata, karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak-bapak yang dicintai oleh Tuhan, tekad, semangat, kerja keras harus menjadi satu-satunya kekuatan kita untuk bisa mengendalikan diri.
Karena roh penurut, daging ini lemah, saudara. Hati kita berkata, saya mau melakukan. Hati kita berkata, saya tidak mau berbuat salah. Hati kita berkata, saya ingin mencari Tuhan. Tetapi daging terkadang lemah. Daging terkadang kalah. Daging terkadang harus menyerah. Itulah sebabnya dibutuhkan 3 hal tadi. Tekad, semangat, dan kerja keras. Supaya kita dapat mengikuti roh kita yang memang menuruti kehendak Allah. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengendalian diri ini sangat penting bagi orang percaya. Karena merupakan syarat utama mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam Matius 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi inilah syarat mengikut Yesus. Kita harus menyangkal diri. Kita harus mengendalikan diri. Bagaimana caranya? Harus ada tekad. Bagaimana caranya? Harus ada semangat. Bagaimana caranya? Harus ada kerja keras. Sebab orang yang mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikuti Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, atau ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, di tengah situasi sulit, dan menghadapi orang-orang yang terkadang diizinkan Tuhan untuk membentuk dan menguji kita. Kita harus mampu menunjukkan sikap pengendalian diri dan tetap memegang teguh nilai-nilai iman. Sehingga melalui sikap dan perbuatan kita, orang lain bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin.